Silakan masuk. Baik Ibu. Ya, silakan pilih tempat duduk yang nyaman. Baik Ibu. Apakah duduknya sudah nyaman? Ya sudah nyenyak Ibu. Ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ya, sedang pelajaran siapa? Pelajaran matematika Ibu, Pak Rudi. Tapi kelasnya kosong Ibu. Katanya Pak Rudinya lagi rapat di luar kota katanya. Ada penugasan? Kalau sejauh ini tadi masih belum ada Ibu. Cuman kabarnya Pak Rudinya lagi seminar di luar kota gitu. Seperti itu ya. Iya Ibu. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaannya dipanggil ke ruangan BK? Saya kaget Ibu, kenapa saya dipanggil ke ruang BK? Karena sebelumnya itu saya belum pernah ke ruang BK. Nah, dan beberapa hari ini kayaknya saya gak pernah bolos sekolah dan gak pernah bikin masalah di sekolah gitu Ibu. Jadi sebelumnya belum pernah ya? Iya Ibu, belum pernah. Ya, kalau kaget ya itu hal wajar karena siapapun yang dipanggil ke sini pasti ada rasa kagetnya ya. Kayak gitu, kenapa bisa dipanggil? Apa yang saya kesalahan apa yang saya lakukan, pasti berpikirnya seperti itu. Tapi tenang saja ya, semua yang diceritakan di sini pasti dijaga kerahasiaannya. Jadi kamu bisa bercerita dengan terbuka ya di sini. Baik Ibu. Apakah kamu sudah kenal dengan Ibu? Saya belum tahu Ibu, karena saya nggak pernah masuk ke ruang BK dan nggak pernah bertemu dengan guru BK sebelumnya itu Ibu. Oh ya, jadi belum sama sekali belum pernah interaksi ya dengan guru BK. Iya benar Ibu. Ya, perkenalkan, nama Ibu Siti Syarifah ya, bisa dipanggil Ibu Siti, Ibu Syarifah, senyamannya saja. Baik Ibu. Dan kalau boleh Ibu tahu, agar percakapannya lebih nyaman, lebih enak, lebih akrab, Ibu bisa memanggil apa? Nama saya Gufron Ibu dari kelas 8E Ibu. Gufron dari kelas 8E. Iya Ibu. Baik, berarti Ibu akan memanggil Gufron ya, seperti Baik, itu Ibu. agar lebih nyaman. Baik, sebetulnya ya Ibu memanggil Gufron itu karena ada beberapa laporan dari guru, ya, dari guru-guru kepada Ibu seperti itu. Apakah Gufron menyadari apa sih yang sebenarnya membebani Gufron, membebani pikiran Gufron selama ini? Nggak ada sih Ibu, nggak ada hal yang ditegur dari guru. Emang kemarin ditegur karena nggak ngerjain tugas pelajaran Pak Rendra sama Pak Rudi. Berarti pelajaran matematika Pak Rudi, kalau Pak Rendra Pak Rendra pelajaran fisika Ibu. fisika. Iya. Oh, berarti di sini menyadari bahwa Gufron ini tidak mengerjakan tugas ya di beberapa mata pelajaran seperti itu. Iya benar Ibu. Baik, jika begitu boleh ceritakan lebih lanjut apa sih yang menyebabkan Gufron ini tidak mengerjakan tugas? Karena tugasnya Pak Rudi sama Pak Rendra itu sulit Ibu. Saya kadang nggak paham di kelas, jadi saya nggak tahu mau ngerjain gimana. Dari itu saya buka TikTok Ibu. Buka TikTok itu di sekolah apa di rumah? Kadang di sekolah, kadang di rumah Ibu. Bawa HP? Iya kan sekarang bawa HP boleh. Boleh. Iya. Siapa membolehkan? Iya ikut teman Ibu, ikut teman-teman itu bawa HP, jadi bawa HP juga Ibu. Kalau HP itu ya hanya diperbolehkan jika ada guru yang menyuruh membawa HP. Misalnya
Pak Rudi, matematika ada tugas, boleh membawa HP untuk mengerjakan tugas seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa siswa yang menyalahgunakan ya dan tidak dikumpulkan lagi HP-nya seperti itu. Iya Ibu. Baik. Jadi di sini bukannya mengerjakan tugas tapi malah scroll TikTok. Seperti itu. Iya Ibu, benar kayak gitu Ibu. Terus sampai di rumah juga malas Ibu karena tugasnya sulit Ibu. Tanya ke teman juga, teman sebangku itu juga gak ngerti juga, jadi bingung Ibu yang mau tanya ke siapa gitu. Jadi saya buka TikTok aja daripada saya kepikiran sama tugas itu. Ya. Jadi Gufron ini merasa terbebani oleh tugas. Iya benar Ibu. Tapi gimana perasaannya di saat tugas tersebut tidak dikerjakan? Saya semakin gelisah Ibu, dan waktu kalau malam itu sebelum besoknya masuk ke sekolah, saya merasa takut Ibu untuk bertemu dengan guru-guru yang lain, guru-guru mata pelajaran. Takutnya dimarahin, takutnya disuruh maju ke depan gitu Ibu. Ya. Jadi di sini sebetulnya Gufron itu merasa gelisah ya ketika tidak mengerjakan tugas. Hanya saja sering karena diakibatkan tadi scrolling TikTok, akhirnya tugas ini menjadi terlupakan dan tidak dikerjakan seperti itu. Iya benar Ibu. Nah, tadi jika Ibu boleh tahu kembali ya, tadi sempat disebutkan juga kegiatan setelah sekolah itu apa? Nggak ada Ibu, saya langsung buka HP terus scroll juga, scroll TikTok, main game gitu Ibu. Oh, jadi pulang sekolah pun main HP ya, scroll TikTok, Iya, main benar. game seperti itu. Tapi ingat tidak terhadap tugas-tugas sekolah? Kadang kalau baru sampai rumah itu ingat masih Ibu, tapi setelah bentar main TikTok lama kelamaan asik gitu Ibu, jadi lupa. Besoknya lagi ada tugas lagi dari Pak itu Pak apa namanya, Pak biologi. Di situ juga semakin lupa udah kemarin tugasnya apa gitu Ibu. Ya, jadi polanya sama ya, terus berulang-ulang. Ada tugas, lalu menghindari tugas tersebut dengan scroll TikTok, kemudian akhirnya terlupakan tugasnya dan tidak dikerjakan seperti itu. Benar Ibu. Baik. Tapi di sini Ibu bisa melihat beberapa kekuatannya dari Gufron. Pertama, masih ada keinginannya untuk mengerjakan tugas, yang artinya Gufron ini masih punya keinginan untuk menjadi lebih baik, memiliki motivasi untuk belajar. Kedua, Gufron ini berani berbicara, yang berani jujur gitu. Artinya ini Gufron menyadari apa yang terjadi pada Gufron yang belum tentu disadari oleh orang lain. Seperti itu. Nah, dari hal tersebut nih, dari yang cerita tersebut, kita apakah ada keinginan dari Gufron ini untuk berubah? Awalnya saya juga berpikir ingin ngerjain tugas itu, tapi nggak tahu Ibu gitu caranya gimana, karena matematika memang sulit dari pelajaran Pak Rudi, dan juga fisika dari Pak Rendra juga sulit Ibu. Jadi saya nggak tahu Ibu, mau berubahnya juga bingung, mau berubah gimana gitu Ibu. Nah, kembali lagi ya, sebelumnya ketika di rumah itu apakah ada dukungan dari orang tua untuk Gufron ini belajar? Ada Ibu, kadang sama Ibu tuh dimarahin karena main HP terus gitu, tapi
tapi saya nggak mendengarkan, malah saya ke rumah teman saya untuk main HP juga gitu ibu. Apa perasaannya saat dimarahi oleh orang tua? Ya kadang karena sering dimarahin main HP jadi ya sudah terbiasa ibu gitu. Sudah terbiasa ya. Ya, ibu. Apakah ada perasaan sakit hati atau sedih? Enggak ibu, karena ibu saya nggak pernah sampai bikin saya sakit hati gitu, mungkin berupa teguran doang gitu. Hmm. Tadi yang mengenai perubahan, kenapa tidak ada keinginan untuk berubah? Karena nggak tahu ibu, dan lagian saya merasa tidak perlu mengerjakan tugas itu ibu, karena nggak tahu gitu. Coba, kalau di saat gufron ini tidak mengerjakan tugas, apakah ada dampak ke depannya? Nggak tahu ya dampaknya ibu, soalnya saya kan baru semester 1 ini nggak menjadi tugas ibu. Oh, jadi sebelum-sebelumnya sering mengerjakan tugas. Iya ibu. Dampaknya tadi yang dimarahi guru termasuk dampak tidak? Iya itu dampak ke ibu. Terus jika melihat teman-teman yang mengerjakan tugas, apa perasaan kamu? Saya kok bisa ya teman-teman ngerjain tugas gitu. Tapi kamu merasa tertinggal atau biasa aja? Ya saya juga merasa tertinggal ibu, tapi saya ada temennya, teman bangku saya juga nggak mengerjakan tugas juga, jadi saya ya sudah lah kalau ada temennya gitu ibu. Jadi sama ya, ada temennya ya, jadi merasa nyaman dengan kondisi yang dijalani saat ini. Iya benar ibu. Baik, coba kita cari ya tujuannya ini dicapai oleh gufron ya. Apakah ada keinginan gitu yang muncul setelah melihat teman-teman yang mengerjakan tugas, setelah dimarahi oleh guru? Apakah ada keinginan dari dalam diri gufron ini untuk menjadi lebih disiplin misalnya? Masih belum ibu. Masih belum. Ya ibu, karena nggak tahu masih ibu gitu caranya gimana gitu. Caranya. Iya. Nah, di sini sebelum mencari cara itu kita harus tahu dulu apakah ada keinginan dari kitanya untuk berubah. Seperti itu. Coba kita gali dulu. Keinginan untuk mengerjakan tugas ibu gitu. Ya. Oh, iya ada tapi sedikit banget ibu itu. Sedikit tapi masih ada ya. Iya. Jadi kalau di sini karena masih ada, berarti sebetulnya gufron ini masih punya motivasi ya untuk menjadi lebih baik kan. Itu kan menjadi kesadaran diri ya. Berarti menyadari kalau saya ini belum belum mengerjakan tugas. Nah, saya punya keinginan untuk mengerjakan tugas agar menjadi lebih baik. Itu kan suatu kesadaran. Nah, dengan kesadaran ini berarti sangat baik ya. Belum tentu semua orang memiliki kesadaran untuk menjadi lebih baik. Iya ibu. Nah, coba kira-kira untuk mengerjakan tugas itu apa hal pertama yang bisa dilakukan? Kalau dulu saya sepulang sekolah itu ibu langsung mengerjakan, tapi karena sekarang nggak tahu, ya udah saya buka TikTok aja gitu ibu. Itu sama sekali tidak tahu. Iya ibu, nggak paham ibu. Tidak pahamnya itu apakah karena tidak memperhatikan guru, karena diganggu teman, atau seperti apa? Karena nggak pernah memperhatikan waktu itu ibu gitu. Kurang memperhatikan ya. Iya.
Berarti ketidakpahaman itu ditimbulkan oleh siapa? Diri sendiri. Ya, oleh diri sendiri. Nah, untuk berubah pun apakah pilihannya muncul dari diri sendiri? Iya ibu, benar ibu. Tuh ya. Nah, berarti tadi ada keinginan sebetulnya ya untuk berubah. Nah, tadi kemudian perubahan yang bisa dilakukan salah satunya dengan langsung mengerjakan tugas seperti itu. Iya ibu. Nah, tadi kan ada faktor yang mempengaruhi Gufron ini tidak mengerjakan tugas, salah satunya itu dengan scrolling TikTok. Nah, apakah hal tersebut juga akan diubah gitu oleh Gufron? Iya, mungkin bisa diubah ibu. Tapi kalau berhenti saya nggak tahu ibu, karena nggak tahu lagi ibu, karena gimana ya, bingung ibu kalau cari refreshing gitu. Jadi seperti itu aja, sama main game sama teman-temannya tuh kadang ngajakin main game gitu ibu. Berarti scroll TikTok ini menjadi salah satu sarana refreshing ya, dan tidak bisa berhenti seperti itu. Iya. Jika tidak bisa berhenti, pilihan lainnya seperti apa? Mengurangi mungkin ibu. Mengurangi ya, Iya. jadi mengurangi sosial media. Jadi bisa ibu rangkum ya tujuan-tujuan dari Gufron ini, yaitu dengan mengerjakan tugas, kemudian mengurangi scrolling ya, sehingga bisa mengerjakan tugas tepat waktu seperti itu, betul? Iya benar. Baik. Setelah itu ibu mau bertanya, apakah akan ada yang setelah sesi ini, apakah ada yang akan dilakukan oleh Gufron? Mungkin mengurangi video menonton TikTok ya. Mengurangi menonton TikTok. Apakah hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan? Iya memungkinkan ibu. Memungkinkan ya. Nah, kita sepakati ya bahwa yang diinginkan oleh Gufron itu mulai sekarang adalah mengurangi scrolling TikTok, scrolling media sosial, dan mulai mengerjakan tugas. Nah, setelah sesi ini ya, apakah apa hal yang akan langsung dikerjakan oleh Gufron? Hal yang dikerjakan nggak tahu juga ibu. Kalau boleh tahu apa ya ibu? Ya, tadi yang misalnya langsung mengerjakan tugas itu bisa. Oh bisa kayaknya ibu. Akan mulainya kapan? Siang, sore, atau malam? Kayaknya, nah, tapi kalau saya nggak tahu harus tanya ke siapa ibu? Kalau ini tugas. Kan ada teman, Oh. bisa bertanya ke guru. Seperti itu. Kalau sekarang kan ada HP ya. Nah, HP itu tidak hanya digunakan untuk scrolling TikTok, tapi bisa juga untuk mencari referensi belajar seperti itu. Oh gitu ya ibu. Ya, kembali lagi ya ke yang tadi, kita Gufron mengerjakan tugas, kemudian mengurangi scrolling. Nah, ibu ingin memberikan latihan ya kepada Gufron. Iya. Di sini Gufron bisa memposisikan menjadi dua bagian diri. Ya, bayangkan ya, yang satu Gufron menjadi berada di zona mengerjakan tugas ya demi masa depan Gufron, dan satu lagi Gufron berada di zona main scrolling TikTok. Nah, coba apa yang ingin dikatakan zona yang mengerjakan tugas demi masa depan? Oh
mulai ini Ya. eh, Menurut masa depan kamu apa sih yang akan dibicarakan oleh tugas ya apa sih yang akan dibicarakan oleh tugas-tugas tersebut kepada Gufron? jadi saya ngomong ke siapa Ini tugasnya ke Gufron. oh saya ngomong ke diri saya sendiri gitu Iya. di sini ibu Ya. oh gitu ibu berarti saya duduk terus ngomong ke diri sendiri kayak menasihati diri sendiri gitu Tuh. oh ya ibu mulai ini ibu Iya. Gufron, kamu harus ngerjain tugas gitu biar gak dimarahin Pak Rudi sama Pak Rendra, terus bisa belajar untuk ke cita-citanya gitu, walaupun malas tapi kamu harus bisa belajar untuk sampai ke cita-citanya gitu. Kalau nanti nggak tahu gimana caranya mengerjakan tugas, Gufron bisa juga tanya ke teman atau bisa mencari di HP bagaimana caranya mengerjakan tugas gitu untuk bisa mencapai ke cita-cita melalui tugas terlebih dahulu. Baik. Apa yang akan dikatakan tugas-tugas tersebut kepada zona scrolling? Tugas itu berat. Tidak jadi dari apa yang akan dikatakan tugas-tugas tersebut kepada pihak scrolling? Oh, maksudnya Misalnya karena kamu aku jadi terbengkalai misalnya. oh karena gini mungkin karena terlalu banyak scrolling tugas belum selesai gitu ya mulai Ya. karena terlalu banyak scrolling tugas-tugas nggak selesai dan sering dimarahin oleh Pak Rendra sama Pak Rudi, terus disuruh maju ke depan karena nggak mengerjakan tugas, terus ditawain sama teman-teman kelas, terus tugasnya nggak selesai, terus nanti nggak bisa buat mengerjakan lagi kalau udah dimarahin, terus sering dimarahin sama ibu karena jarang sama mama karena jarang mengerjakan tugas, terus main TikTok. Baik. Kemudian sekarang posisi tadi kan di zona tugas-tugas ya. Sekarang di zona scrolling. Apa yang akan dikatakan zona scrolling kepada Gufron? Untuk apa tuh? Jadi apa sih manfaatnya dari scrolling? Oh, manfaat dari scrolling itu tidak memikirkan tugas gitu, asik ibu, terus berlarut-larut gitu, enak, nggak memikirkan tugas walaupun kita nggak tahu, kita kalau nggak tahu jadi nggak usah ngerjain, udah aja tulis apa nonton TikTok aja biar nggak kepikiran sama main game gitu.
Kemudian coba sebagai pihak scrolling, zona scrolling, coba apa yang ingin dikatakan oleh scrolling kepada tugas-tugas? Tadi kan kepada Gufron ya, seperti itu, untuk memberikan kenikmatan, memberikan apa ya, rasa ringan dari beban-beban tugas. Nah sekarang kalau dari scrollingnya kepada tugas-tugasnya seperti apa? Kamu yang banyak tugas itu sulit tugasnya gitu. Jadi nggak usah dikerjakan gitu. Dia sebetulnya di sini kedua halnya itu memberikan manfaat tersendiri, yang menginginkan yang terbaik gitu, menginginkan hal baik. Tadi di tugas-tugas menginginkan Gufron ini sukses ya, bisa paham pelajaran seperti itu. Kemudian dari sisi scrolling menginginkan hal baiknya itu Gufron tidak merasa terbebani, Gufron bisa refreshing seperti itu. Nah, karena adanya dua kebutuhan ini, tapi ada hal yang masih belum terpenuhi seperti itu ya. Jadi seperti ingin seperti ingin melakukan penghindaran, tetapi caranya itu kurang tepat seperti itu. Ingin menghindari rasa berat dari tugas, tapi kurang tepat dari caranya. Jadi bukannya menyelesaikan rasa beratnya, tapi malah tugasnya tidak dikerjakan. Kan meskipun kita menghindari rasa berat, tapi kan bisa mengerjakan dengan cara lain yang agar kita tidak merasa berat seperti itu. Baik. Nah, karena tadi sudah tahu ya seperti itu hal-hal apa saja yang ingin dilakukan itu. Nah, apakah setelah sesi ini ada yang setelah sesi ini apa yang akan dilakukan Gufron terlebih dahulu? Mengurangin tidak langsung buka HP gitu ya, setelah sampai di rumah, tapi duduk dulu baru melihat tugas. Nah, kemudian apakah boleh ibu meminta Gufron untuk membuat komitmen 7 hari ke depan apa saja yang akan dilakukan oleh Gufron? Oh boleh ibu. 7 hari ke depan saya akan tidak langsung buka HP setelah pulang sekolah, dan juga akan mengerjakan tugas. Jika tidak tahu bisa tanya teman, dan bisa melihat di HP caranya bagaimana. Baik, ibu harap Gufron bisa melaksanakan komitmen tersebut dengan bertanggung jawab ya. Iya. Gitu. Nah, di sini scrolling itu tidak sepenuhnya tidak baik ya, asal kita bisa mengendalikan dan tahu cara menggunakannya secara bermanfaat seperti itu ya. Nah, Gufron sudah bagus ya bisa menyadari belum tentu siswa yang lain memiliki kesadaran seperti Gufron seperti itu. Nah, jika ibu boleh meminta Gufron untuk menyimpulkan hasil dari pertemuan kita hari ini. Menyimpulkannya, menurut saya ibu, kita harus mengurangi
tapi kesulitan itu contoh tugas ibu gitu. Jangan menghindar dari tugas gitu. Baik. Kemudian terima kasih ya Bu Fron karena sudah bersedia untuk Ibu panggil ke sini, kemudian sudah bersedia untuk bercerita secara terbuka. Ya, Mudah-mudahan Bu Fron bisa menerapkan apa yang kita bicarakan atau apa yang kita rencanakan, kita sepakati dalam sesi konseling ini. baik. Ibu harap nanti kita bisa bertemu lagi ya pada pertemuan selanjutnya untuk melihat perkembangan dan juga evaluasi dari Bu Fron ya. Baik ibu. Baik, terima kasih karena sudah terima kasih karena sudah bersedia datangnya. Baik ibu. Nanti kita ketemu lagi. Baik, terima kasih. Adik sudah ibu. Ya, Ya. boleh. Mau ke kelas dulu. Ya, boleh. Baik ibu, terima kasih untuk arahannya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.